Selamat malam, perkenalkan nama saya Tasya Fida Markun dengan NIM spasi S230442 dari Prodi S1 Informatika. Adapun tujuan saya dalam melakukan presentasi ini yaitu untuk menjelaskan mengenai kode aplikasi katalog baju, di mana aplikasi katalog baju ini merupakan aplikasi sederhana untuk mencatat daftar baju dan harganya. Kemudian nanti daftar baju dapat dibeli oleh calon pembeli untuk memperoleh total pemasukan yang diterima. Kemudian tujuan berikutnya yaitu untuk sebagai bahan dalam perbaikan nilai UTS praktikum PBU. Nah, adapun alur dalam penjelasan dari presentasi ini dipengaruhi penjelasan per package dari mulai entity, story, service, hotel, view, dan kemudian nanti kelanjutan app. Nah, dimulai yang pertama itu dimulai dari package entity. Jadi dalam package entity ini memiliki sebuah kelas yang bernama Launching Catalog.java. Jadi di dalam Launching Catalog.java ini eh, ada kelas yang di mana kelas itu untuk cetakan untuk membuat objek dan di dalam kelas ini nanti mendefinisikan atribut dan metode yang akan dimiliki setiap objek katalog pakaian. Kemudian uh, dilanjut dalam pembuatan atribut instance. Jadi dalam kode ini atribut instance itu dimulai dari line keempat sampai line ke-10. Jadi atribut yang menjadi ciri setiap objek dari kelas katalog di kode ini itu yang pertama ID, di mana ID ini berfungsi sebagai identifier yang unik untuk setiap objek katalog pakaian. Kemudian ada atribut model 5566 di mana ini untuk membuat nama atau kode model pakaian. Kemudian ada brand 1234 di mana itu untuk membuat nama merek pakaian. Kemudian ada atribut ukuran untuk membuat ukuran pakaian seperti S, M, L, atau XL. Kemudian ada atribut warna untuk eh, membuat warna pakaian. Kemudian ada atribut harga untuk harga pakaian dalam format integer. Dan kemudian ada atribut stok untuk membuat jumlah stok yang tersedia. Kemudian ada line ke-12 itu adalah atribut kelas statik. Jadi atribut total instance ini adalah atribut kelas statik yang akan menyimpan jumlah total objek launching katalog yang pernah dibuat. Kemudian nanti atribut ini akan bertambah setiap kali objek baru dibuat. Jadi karena statik inilah nanti nilai itu akan sama untuk semua objek. Kemudian ada constructor. Kode constructor dimulai dari line ke-14 sampai line ke 23. Jadi konstruktor ini digunakan untuk membuat objek baru dari kelas coaching katalog ketika sebuah objek itu dibuat. Jadi total instance itu bertambah satu sehingga setiap objek nanti akan memiliki ID yang unik. Kemudian nilai atribut lainnya seperti model, brand, size, color, price, dan stock diset berdasarkan parameter yang diterima. Kemudian ada getter dan setter. Jadi metode getter dan setter ini digunakan untuk mengakses dan mengubah nilai dari atribut privat. Contoh getter itu untuk mengambil nilai dari atributnya. Misalnya salah satu contoh getter itu untuk yaitu public string get model return model 5566. Kemudian setter itu untuk mengubah nilai dari atributnya. Misalnya itu eh, misalnya itu public void set model public void set model. Jadi getter dan setter ini untuk semua atribut di mana model atribut model, brand, size, color, price, dan stock disediakan untuk mengakses atau memodifikasi nilai atribut secara aman. Kemudian yang terakhir itu ada metode toString. Jadi metode toString ini pada line 78 sampai line 82, metode itu digunakan untuk mengubah objek yang menjadi representasi string yang mudah dibaca. Misalnya nanti jika ada objek launching katalog, hasil dari toString akan menghasilkan output berupa contohnya untuk brandnya naik, kemudian modelnya RMX, warnanya itu red, ukurannya L, harganya itu 100 $100 per item dan stok yang tersedia itu 10. Jadi itu akan berguna nanti untuk ketika kita sikat ke dan mencetak objek dengan format yang lebih rapi. Kemudian dilanjutkan kepada
Package repository. Pada package repository ini memiliki dua kelas, dimulai dari package closing catalog repository.java. Seperti kode sebelumnya, pertama-tama akan dilakukan deklarasi kelas closing catalog repository yang akan mengimplementasikan interface si closing catalog repository. Jadi itu nanti berarti bahwa kelas itu harus menyediakan implementasi dari metode yang dideklarasikan di interface tersebut. Kemudian ada deklarasi atribut data. Jadi public array itu adalah atribut data, di mana atribut data adalah sebuah array list yang berfungsi sebagai penyimpanan sementara atau in-memory storage. Itu untuk menyimpan si objek closing catalog. Jadi nanti semua katalog pakaian yang dibuat akan disimpan dalam array list. Kemudian dilanjutkan kepada metode repo remove closing catalog integer id to do. Jadi tujuan dari metode itu untuk digunakan menghapus objek closing catalog berdasarkan ID yang diberikan. Prosesnya itu nanti menggunakan stream untuk mencari objek dengan ID yang cocok di dalam data. Kemudian nanti metode filter akan memeriksa setiap objek dalam array list, lalu mencocokkan ID dengan ID to do yang diberikan. Kemudian, jika objek ditemukan atau find first, objek tersebut akan disimpan dalam target to do, sehingga jika tidak ditemukan, nilai 0 akan diambil. Lalu, jika target to do tidak ditemukan atau nol, metodenya nanti akan mengembalikan false atau gagal dihapus. Kemudian, jika ditemukan, objek dihapus dari array list dan mengembalikan true atau berhasil dihapus. Kemudian dilanjutkan pada metode repo at closing catalog atau closing catalog new catalog. Jadi, tujuan dari metode ini untuk menambahkan objek closing catalog baru ke dalam array list. Kemudian prosesnya itu objek baru yang diberikan sebagai parameter new catalog langsung ditambahkan ke data menggunakan metode add. Dilanjutkan kepada metode repo get all closing catalog. Tujuan metode ini untuk mengembalikan semua objek closing catalog yang tersimpan dalam array list data. Kemudian prosesnya itu untuk mengembalikan seluruh data yang berisi katalog yang sudah ditambahkan. Kemudian dilanjutkan kepada kelas closing catalog repository Java. Jadi dimulai dari pendeklarasian interface-nya. Interface closing catalog repository itu mendefinisikan mendesikan sekumpulan metode yang harus diimplementasikan oleh kelas yang mengimplementasikan interface. Jadi seperti closing catalog repository, interface tidak mengandung logika implementasi, hanya kontrak deklarasi dari metode yang harus ada. Kemudian di dalam kode ini memiliki metode repo remove closing catalog integer ID product, di mana tujuan dari metode itu untuk menghapus objek closing catalog dari penyimpanan seperti array list. Kemudian parameter itu memiliki parameter ID produk adalah integer yang mewakili ID dari produk yang akan dihapus. Lalu return type itu untuk mengembalikan boolean, di mana jika produk berhasil dihapus maka akan mengembalikan true, atau jika produk tidak ditemukan akan mengembalikan nilai false. Kemudian ada metode repo add closing catalog new product. Jadi tujuan metode ini metode ini harus menambahkan objek closing catalog baru untuk penyimpanan. Lalu parameter new produknya adalah objek closing catalog yang berisi data produk baru yang akan ditambahkan ke katalog. Kemudian return type-nya itu tidak ada atau void karena tugas metode ini hanya menambahkan produk ke penyimpanan. Kemudian yang terakhir ada metode repo get all closing catalog. Jadi tujuan dari metode ini yaitu metode ini harus mengembalikan semua objek closing catalog yang tersimpan.
Return tab-nya itu mengembalikan array closing katalog, yaitu daftar semua produk katalog yang tersimpan di penyimpanan. Jadi tujuan dari interface ini, interface itu digunakan untuk mendefinisikan kontrak umum yang akan diimplementasikan oleh kelas-kelas lain. Dengan menggunakan interface, kita dapat memastikan bahwa semua kelas yang mengimplementasikan si interface ini memiliki metode yang konsisten, meskipun cara mereka menyimpan data atau melakukan operasinya bisa berbeda. Kemudian dilanjutkan kepada package service. Dimulai dari closing catalog service Java. Jadi dalam kelas closing catalog service Java ini dimulai dari pendeklarasian kelas yang mengimplementasikan interface closing catalog service. Yang berarti kelas ini harus mengimplementasikan metode-metode yang dileklaskan dalam si interface tersebut. Kelas ini bertanggung jawab atas logika bisnis yang terkait dengan closing catalog. Kemudian ada atributnya yaitu private enclosing katalog repository dan private integer pemasukan atau pada line ke-10 dan ke-11. Jadi enclosing katalog repository ini digunakan untuk mengakses dan memanipulasi data katalog pakaian melalui metode yang disediakan oleh si repository. Dengan menggunakan interface, nanti kita bisa mengubah si implementasi repository tanpa mengubah logika di service. Kemudian pemasukannya itu, di mana variabel si integernya itu, integer itu yang menyimpan total pemasukan dari penjualan produk. Kemudian kode ini memiliki sebuah konstruktor. Kemudian konstruktornya itu yaitu pada line ke-13 sampai line ke-14. Konstruktornya itu menerima objek enclosing katalog repository dan menyimpannya ke dalam atribut kelas. Jadi itu nanti memungkinkan akses ke data katalog menggunakan repository yang diimplementasikan seperti closing katalog repository. Dilanjutlah pada metode service get all katalog. Jadi metode service get all katalog ini yaitu pada line ke 21 dan 22. Tujuan dari metode ini mengambil semua katalog pakaian yang disimpan di repository. Dan prosesnya itu, pertama memanggil metode si repo get all closing katalog dari repository untuk mendapatkan daftar semua katalog. Dilanjutkan kepada metode service get katalog by ID integer tadi, itu bertujuan untuk mencari si katalog pakaian berdasarkan ID. Dan prosesnya itu nanti mengambil semua katalog lalu memeriksa setiap objek untuk mencocokkan ID. Nah, jika ditemukan, si objek nanti dikembalikan, jika tidak mengembalikan nilai. Lanjutkan kepada metode service add closing katalog. Itu pada line ke-38 sampai line ke-43. Jadi tujuan dari metode ini yaitu untuk menambahkan katalog pakaian baru, di mana prosesnya itu membuat objek closing katalog baru dengan parameter yang diberikan, lalu menambahkannya ke repository yang memanggil metode repo add closing katalog. Kemudian lanjutkan pada metode service solve closing katalog, dimulai dari line ke-47 sampai line ke-70. Jadi tujuan metode ini untuk menampilkan daftar katalog pakaian dan total pemasukan. Prosesnya itu menampilkan informasi dari semua katalog yang tersimpan. Jika tidak ada katalog, pesan akan dicetak dan metode juga menampilkan total pemasukan. Kemudian dilanjutkan kepada line ke-74 sampai line ke-84, yaitu metode service remove costing katalog. Jadi metode ini bertujuan untuk menjual produk dan memperbarui stok atau memfokus produk jika stok itu habis. Dan prosesnya itu dimulai nanti dari produk itu ditemukan berdasarkan ID. Lalu jika stok lebih dari 0, stok diperbaharui dan pemasukan ditambah sesuai dengan jumlah barang yang dijual. Nanti kemudian jika stoknya 0, produk dihapus dari si repository dan pemasukannya itu akan diperbaharui. Kemudian dilanjutkan kepada kelas enclosing katalog service. Dimulai dari pendeklarasian kelas, deklarasi interface-nya. Jadi, public interface itu adalah interface yang mendefinisikan metode-metode yang berkaitan dengan operasi pada entitas closing katalog. Jadi, kelas yang mengimplementasikan interface ini, seperti closing katalog service, harus mengimplementasikan semua metode yang ada dalam interface. Kemudian ada metode service get all katalog atau pada line ke-7.
Tujuan dari metode ini untuk mengambil semua katalog pakaian yang tersedia dan return tab-nya itu mengembalikan list katalog clothing katalog, yaitu daftar semua objek clothing katalog yang disimpan. Kemudian ada metode service get katalog by ID atau integer ID. Ini bertujuan untuk mengambil katalog pakaian berdasarkan ID tertentu dan parameternya itu parameter ID adalah integer yang mewakili ID dari katalog pakaian yang akan diambil. Kemudian nanti ada return tab-nya itu mengembalikan objek clothing katalog yang memiliki ID sesuai dengan yang diberikan. Lalu, jika ditemukan, bisa mengembalikan nilai nol. Kemudian ada metode service remove clothing katalog, integer ID, integer jumlah, dan integer stok. Jadi, kegunaan metode ini untuk menghapus atau memperbaharui stok katalog pakaian serta setelah penjualan. Parameternya itu adalah parameter ID, di mana ID dari produk yang dijual bisa dihapus, dan parameter jumlah itu jumlah produk yang terjual, dan parameter new stock yaitu stok baru setelah penjualan. Kemudian return void-nya itu di mana metode ini hanya melakukan operasi tanpa mengembalikan nilai. Kemudian kemudian ada metode service show clothing catalog. Jadi metode service clothing catalog ini bertujuan menampilkan daftar semua katalog pakaian yang disimpan serta total pemasukan. Return tab-nya itu void, di mana hanya melakukan operasi menampilkan tanpa mengembalikan nilai. Yang terakhir itu ada metode service add clothing catalog, di mana metode ini bertujuan untuk menambahkan katalog pakaian baru dan parameternya itu parameter eh, model untuk model pakaian, brand untuk merek pakaian, size untuk ukuran pakaian, color untuk warna pakaian, price untuk harga pakaian, dan stok itu untuk jumlah stok yang tersedia. Dari tab-nya itu void, di mana tidak mengembalikan nilai apapun, hanya menambah katalog baru. Kemudian dilanjutkan kepada package package util, di mana package util ini mempunyai kelas input yang bernama input util Java. Mulai dari pendeklarasian kelasnya, di mana kelas ini bersifat utility, yang berarti menyediakan fungsi-fungsi umum untuk digunakan di bagian lain dari aplikasi. Kelas ini dideklarasikan sebagai public sehingga dapat diakses dari paket lain. Input util ini dirancang untuk memudahkan pengambilan input dari pengguna melalui konsol. Adapun atribut dari util ini yaitu atribut scanner. Pada line ke-6 itu scanner ini adalah kelas bawaan di Java yang digunakan untuk membaca input dari berbagai sumber, dalam hal ini dari si system.in atau input dari si konsol. Kemudian static itu adalah atribut scanner yang dideklarasikan sebagai static, yang berarti ini adalah anggota kelas atau bukan objek, sehingga nanti dapat diakses tanpa harus membuat instance dari input util. Hal ini nanti memungkinkan penggunaan scanner di berbagai tempat tanpa perlu membuat objek input util setiap kali. Kemudian private-nya itu scanner ini bersifat private, jadi yang berarti hanya dapat diakses di dalam kelas input util saja. Kemudian memiliki metode yang bernama metode input string info, yang dimana dalam metode ini memiliki public static, di mana metode ini bersifat statik sehingga bisa dipanggil tanpa membuat objek input util. Dengan kata lain, kita bisa langsung memanggil input util.input dari bagian lain aplikasi. Kemudian parameter info adalah string yang mewakili prompt atau pesan yang ingin ditampilkan kepada pengguna sebelum meminta input. Misalnya, jika kita ingin pengguna memasukkan nama, maka nanti kita bisa memanggil dengan input masukkan nama. Kemudian ada prosesnya itu, di mana metode ini mencatat pesan prompt info diikuti oleh tanda titik 2, kemudian menggunakan scanner untuk membaca input dari pengguna melalui scanner next line yang akan membaca satu baris input dari si konsol sebagai string. Dan return type-nya itu mengembalikan input dari pengguna dalam bentuk string. Fungsi kelas input util ini yaitu untuk pengambilan input yang seragam. Dengan memanfaatkan metode input, kita dapat memastikan bahwa semua input itu diambil dari pengguna memiliki format yang seragam. Misalnya selalu diikuti dengan titik 2, tanpa harus menulis logika pengambilan input berulang kali di berbagai tempat aplikasi. Dilanjutkan kepada package view, mulai dari kelas Coaching Catalog View di Java.
Jadi pertama-tama dimulai dari deklarasi kelas. Jadi kelas ini kelas public class coaching catalog view adalah kelas yang bertanggung jawab untuk menampilkan antarmuka pengguna, yaitu user interface melalui konsol. Kelas ini memanggil layanan servis untuk berinteraksi dengan data katalog pakaian dan mengambil input pengguna melalui si input util. Kemudian ada atribut, kemudian memiliki atribut di mana e-coaching katalog service ini sebuah instance dari service yang digunakan untuk mengakses dan memanipulasi katalog pakaian. Atribut ini diset melalui konstruktor kelas dan data list yang menyimpan data dari produk katalog pakaian. Kemudian memiliki konstruktor yaitu pada line ke 15 sampai line ke 17. Jadi konstruktornya menerima instant e-coaching katalog service dan kemudian nanti digunakan untuk memanggil metode service dalam kelas lain. Dalam kelas ini. Kemudian dilanjutkan pada metode view get all product, yaitu pada line ke-23 sampai line ke-25. Tujuan metode ini yaitu untuk mengembalikan list data, yaitu daftar produk yang ada di katalog. Namun list data ini seperti kemudian ada metode show watching katalog. Jadi metode ini bertujuan untuk menampilkan menu utama bagi pengguna. Pengguna dapat memilih untuk menambah katalog baru serta menghapus produk atau setelah penjualan, atau keluar dari aplikasi dan melakukan loop di mana pengguna terus diberikan pilihan hingga mereka memilih opsi X nantinya untuk keluar. Kemudian ada menu di mana nanti di menu ini setiap pilihan ditangani oleh metode lain, yaitu metode view closing catalog dan view remove closing catalog. Kemudian ada metode view closing catalog. Jadi metode ini bertujuan untuk menambah katalog pakaian baru berdasarkan input dari pengguna. Prosesnya itu nanti dimulai dari penggunanya itu memasukkan detail produk seperti brand, model, ukuran, warna, harga, dan stok. Sebelum menambahkan produk, nanti dilakukan pengecekan apakah produk tersebut sudah ada dalam katalog berdasarkan brand, model, ukuran, warna, dan harga. Kemudian nanti jika produk tidak ada, produk itu ditambahkan ke katalog melalui service. Kemudian dilanjutkan kepada metode view remove closing katalog. Jadi pada metode ini bertujuan untuk menjual dan mengurangi stok yang tersedia. Prosesnya itu nanti dimulai dari pengguna memasukkan ID produk dan jumlah yang akan dijual. Lalu produknya itu dicari berdasarkan ID dan jika stoknya nanti cukup, produk itu dijual dan stok diperbaharui. Jika tidak, maka penjualan itu akan dibatalkan. Jadi kesimpulan coaching katalog view ini bertindak sebagai antarmuka pengguna, yaitu konsol base yang memudahkan interaksi penggunaan dengan katalog pakaian. Nah, ini nanti menyediakan mekanisme untuk menambahkan, menghapus, dan menampilkan katalog melalui layanan yang sudah diimplementasikan di e-coaching katalog service. Kemudian yang terakhir itu app.java. Jadi kode kode di atas kode ini adalah kelas app yang berfungsi sebagai titik masuk atau entry point. Ini untuk awal aplikasi si katalog pakaian. Jadi kelas ini bertanggung jawab untuk menginisialisasi komponen yang diperlukan dan menjalankan aplikasi. Jadi line ke-1 sampai line ke-5 itu adalah bagian beberapa kelas dari paket repository, service, dan view yang diimport. Kemudian nanti komponen-komponen itu digunakan untuk mengimplementasikan logika repository service dan tampilan aplikasi. Kemudian dilakukan deklarasi kelas app, di mana kelas app nanti adalah titik masuk aplikasi Java dengan metode main. Saat aplikasi dijalankan, kode di dalam metode main akan dieksekusi. Kemudian dilakukanlah inisialisasi komponen, di mana pada bagian ini objek-objek yang diperlukan itu akan menjalankan aplikasi yang diinisialisasi. Coaching katalog repository itu adalah inisialisasi repository yang bertanggung jawab untuk mengelola data pakaian. Coaching katalog service adalah inisialisasi service yang menghubungkan repository dengan logika bisnis aplikasi. Service ini membutuhkan repository sebagai dependensi. Kemudian coaching katalog view
adalah inisialisasi view yang bertanggung jawab untuk menampilkan antarmuka kepada pengguna. View ini membutuhkan service sebagai dependensi. Kemudian, closing catalog view dan show closing catalog adalah metode dari kelas closing catalog yang dipanggil untuk memulai interaksi dan dengan pengguna melalui antar muka konsol. Di sini saya akan melakukan compile dan run di Discord-nya. Dimulai dari compile programnya. Sini saya telah berhasil melakukan compile. Kemudian saya akan melakukan sini kita akan melihat sebuah terminal, yaitu bagian pemilihan menu di mana ada pilihan menu 1, 2, dan X. Jika kita memasukkan input 1, maka kita akan diminta untuk memberikan inputan nama untuk brand. Kemudian model, lalu ukuran yang harus digunakan, lalu warna, kemudian harga per item barang. Lalu stok yang tersedia. Kemudian ketika kita sudah mengisi daftar-daftar menambah katalog baju, maka akan menampilkan pesan sukses menambahkan katalog baju, lalu akan menampilkan pesan di mana pesan nama brand, kemudian modelnya, kemudian warna dan ukuran serta total stok yang tersedia. Ini sudah mencoba pilihan nomor 2, itu pilihan baju dijual. Masukkan IDX, lalu total bajunya yang berangkat. Nah, ketika kita memasukkan IDX 1 dan total bajunya itu 3, maka akan menghasilkan pesan berhasil menjual baju. Di mana baju yang berhasil menjual itu sebanyak 3 dengan total harga itu 750.000, atau satu per item itu adalah 250.000 dikali 3 yaitu 750.000. Kemudian jika kita kita sudah menambahkan lagi inputannya, maka akan menghasilkan penjualan berikutnya itu sebanyak 6 dengan total harga 100 juta, dan akan menentukan total pemasukan sebanyak 2.250.000. Karena ketika kita memasukkan maka program itu akan tutup.
Eh, Demikian presentasi dan pemaparan yang dapat saya paparkan mengenai perbaikan praktikum aktivitas PPK. Eh, saya yakin di dalam hidup saya maupun sebanyak bagaimana saya harap pada terima kasih.